Nin, ke-mute, Nin. Oh, maaf. Ya, terima kasih kepada Kak Zaki yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengisi pembahasan soal pada malam ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, namaku M. Andi Nabil Azim. Jadi aku pembuat soal untuk tryout fisika TO Alpha Academy. Nah, aku sekarang kuliah di Universitas Indonesia jurusan fisika dan dulu alumni KSN ya namanya tahun 2020 dan alhamdulillah sampai tingkat Asia juga ikut dan internasional juga ikut. Nah, sebelum memulai pembahasan pada malam ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, untuk pembahasan soal pada malam hari ini, karena kita hanya 1 jam ya, maka aku akan coba prioritaskan membahas soal yang level 3 ya, atau yang 3 poin ya yang lebih sulit. Nah, untuk pembinaan malam ini ya teman-teman dibebaskan ya kalau mau sambil makan, minum dan sebagainya. Kalau mau on cam boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir ketika dokumentasi mohon on cam ya. Jadi kalau untuk menghemat kuota internet dan sebagainya boleh off cam saja untuk sekarang. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung dipotong saja ya ketika aku menjelaskan. Silakan langsung on mic saja ya. Karena kalau lewat chat mungkin agak nggak terlalu aku lihat ya kalau pas pembahasan nanti. Jadi langsung aja langsung on mic. Oke, aku langsung lah ya. Aku izin share screen terlebih dahulu. Oke, mohon konfirmasinya apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, jadi untuk pembahasan pada malam hari ini, aku mulai dari soal nomor 5 dan 6 terlebih dahulu ya, karena ya itu satu paket ya. Oke, aku kopikan dulu soalnya. Oke, apakah di layar sudah nampak soalnya dan coret-coretannya? Oke, nanti kalau tidak kelihatan atau terputus, mohon langsung dipotong saja ya. Takutnya kalau aku ada masalah internet. Nah, jadi soal ini adalah soal yang berupa grafik ya. Jadi di sini aku membuat soal yang mana ingin menekankan bagaimana kita memahami sebuah grafik ya. Karena dalam fisika nanti kita akan sering bertemu dengan grafik dan kita harus terbiasa juga ya untuk membaca informasi dari grafik. Nah, seperti ini untuk nomor dan 6. Jadi kita diberikan sebuah grafik ya, sudut elevasi dari sebuah peluru yang dilempar dengan kecepatan awal dan elevasi tertentu sehingga bergerak secara pelan. Diberikan nilai G-nya, kemudian informasi yang diberikan lagi yaitu peluru ini dilemparkan bukan dari permukaan tanah ya, melainkan dari pusat bangunan dengan tinggi H pada saat T sama dengan 0. Kemudian sampai di tanah pada saat T sama dengan 3. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan di soal dan grafik, yang pertama nanti kita disuruh untuk menentukan nilai H ya, dalam satuan meter. Oke. Nah, yang bisa kita ambil dari grafik ini adalah yang pertama di titik ini ya. Nah, di titik awal ini ketika T sama dengan 0, maka kan berarti ya ini merupakan sudut elevasi awal ya atau sudut lemparan awal ya. Jadi theta 0 sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian kalau teman-teman memahami gerak parabola, sudut elevasi itu kan ketika dia di titik puncak ya.
ketika dia V arah Y-nya 0, ya katakan kan dari atas gedung ya, seperti ini. Nah, ketika dia ada di titik puncak ini, maka kan dia kecepatan arah vertikal itu 0, kecepatan arah horizontal ada. Sehingga arah sudut elevasi 0 derajat karena komponen arah Y 0, sehingga hanya komponen arah X, maka sudut yang dibentuk oleh eh, garis horizontal kan ya 0 derajat ya. Maka ketika theta ini 0 derajat, di sini theta sama dengan 0. Nah, ini merupakan waktu untuk mencapai titik tertinggi ya, yaitu saat T sama dengan katakan ini T1 ya, sama dengan 1 detik, maka di sini tetanya sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa hitung ya. Yang pertama yaitu kita bisa dapat informasi mengenai V0 ya. Karena di sini theta 0 sudah diberikan dan kemudian waktu untuk menempuh ketinggian maksimum itu sudah diberikan. Nah, di sini ketinggian maksimumnya terhadap posisi awal ya. Jadi ketika di sini H, di, di sini nanti H kecil ya katakan. Nah, karena itu 0, maka kita bisa pakai ini ya. Yang pertama, VY itu kan V arah Y awal, yaitu V0 sin theta 0, kemudian dikurangi dengan G kali T ya. Nah, ketika di T1 kan V-nya 0, sehingga nanti ini 0, ini V0 sin theta 0, dikurangi GT 1. Sehingga nanti bisa didapat ya bahwa V0 itu sama dengan GT1 per sin theta 0. Nah, kemudian ketika di sini ya, ketika T sama dengan 2, di titik ini ya. Nah, T sama dengan T2 lah, katakan 2 second ya. Di sini theta 0 sama dengan minus 30 derajat ya, bisa dilihat. Sehingga ketika 2 second itu artinya tetanya itu kembali ke nilai awal, cuma dia arahnya jadi minus ya. Sehingga kita bisa pahami bahwa ketika 2 second itu benda ada di sini ya. Nah, kan kalau berdasarkan konservasi energi ya, kan karena ini ketinggiannya sama, maka kecepatannya kan besarnya sama. Cuma di sini ya tentu saja yang pertama arahnya ke sini, yang kedua arahnya ke sini ya. Nah, sehingga ketika di sini theta 0, maka di sini juga besarnya theta 0. Karena kita definisikan ke sini itu positif, maka karena yang kedua itu ke sini, ya tentu saja jadi negatif ya. Nah, sehingga ketika dia sampai di ketinggian semula, tapi dalam gerak parabola, dia T sama dengan 2 second. Nah, kemudian di sini kan ketika T sama dengan 3 second, dia sampai tanah ya. Jadi interval waktu antara dia di posisi ini dengan sampai di permukaan tanah, yaitu 1 second ya. 1 second. Nah, kita katakan ini sebagai T3 ya. Nah, ketika T3 itu dia kan mengalami gerak vertikal ke bawah ya. Nah, dengan kecepatan arah Y itu ke bawah ya, yaitu sebesar V0 sin theta besarnya. Kemudian dia juga mengalami percepatan ke bawah ya, sebesar G. Maka kita bisa bayangkan ini sebagai GLBB yang dipercepat ya. Karena ya tentu saja percepatan dan kecepatannya searah. Nah, karena dia GLBB dipercepat, maka kita bisa langsung pakai persamaan jarak yang ditempuh untuk GLBB ya, yang dipercepat, yaitu nanti kan jarak yang ditempuh ya. Jadi ketika dia 1 second itu jaraknya katakan ketinggian gedung kan ya yang ditempuh H besar sama dengan kecepatan arah Y awal yaitu V0 sin theta 0 kali T3. Nah, ditambah setengah G T3 kuadrat. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai yang di sini nanti, teman-teman bisa hitung sendiri ya dengan kalkulator. Dan nanti kalau nggak salah akan dapat hasil yaitu 15 meter ya hanya.
Nah, nanti kalau mungkin teman-teman lihat di kuncinya itu rasanya angkanya aku ngitungnya salah, bisa bilang aja ya, mungkin juga aku salah hitung numeriknya. Nah, cuma ini hasil perhitunganku kemarin yaitu 15 meter. Nah, kemudian nomor 6-nya kita disuruh mencari besar perpindahan maksimum ya dari posisi awal hingga posisi akhir. Nah, kalau untuk nomor 6 kan untuk perpindahan maksimum ya. Perpindahan maksimum ya. Oke, sehingga karena kita ingin cari perpindahan sampai tanah lagi ya. Nah, maka kan kita pertama sudah tahu bahwa perpindahan arah Y itu sebesar tinggi gedung ya, H. Kemudian kita perlu cari yang ini ya. Nah, ini katakan X. Nah, pada arah X kan tidak ada percepatan, sehingga langsung saja X itu ya gerak GLB ya, P0 cos theta 0 dikali T total ya. Nah, T total, katakan T total ya. Yang 3 second itu ya, waktu tempuh total dari titik ini sampai titik ini. Karena selama titik awal ke titik akhir ya dia kan kecepatan arah X tetap. Nah, nanti setelah dapat X, kalau untuk perpindahannya kan berarti ya tinggal cari sisi miringnya ini ya. Ya, langsung Pitagoras saja. Katakan ini D ya, D besar. Bahwa D sama dengan akar X kuadrat ditambah H kuadrat. Nah, seperti ini saja ya. Sehingga dengan memasukkan angka-angka yang sesuai di soal, nanti akan dapat kira-kira 54,1 ya. 54,1 meter. Oke, jadi ini ya pembahasan nomor 5 dan 6. Sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan coba bahas nomor 10 ya. Nah, nomor 10 ini tentang kesetimbangan ya. Nah, ini ada dua cara ya. Ada dua pendekatan yang kita bisa pakai. Nah, yang pertama cara pusat massa atau metode pusat massa. Yang kedua ada metode nanti energi. Oke, ini soalnya ya. Nah, jadi nanti untuk soal ini bisa pakai dua metode ya. Yang pertama adalah metode pusat massa ya. Yang kedua adalah metode energi. Nah, kalau metode pusat massa ya, kita mulai dari massa ya. Kalau massa yang perlu dipahami adalah seperti ini ya. Kalau kita menggantung suatu benda ya dengan bentuk geometri apapun, ya misalkan eh, aku menggantung benda dengan bentuknya nggak beraturan gini ya. Nah, katakan seperti ini. Nah, kemudian benda ini berada pada kondisi setimbang, artinya ya diam, tidak bergerak goyang-goyang lagi, maka pusat massa benda ini pasti ada di bawah porosnya ini ya. Kalau kita tarik garis dari poros ini ke bawah, akan ke sini. Nah, nanti posisi pusat massa pasti tepat di bawah garis titik poros ini ya. Entah itu di sini atau di sini atau di sini. Pokoknya pasti di bawah poros. Tidak mungkin dia ada di sini ya atau di sini. Nah, itu untuk pusat massa. Kenapa? Karena kalau dia tidak di situ, katakan pusat massanya ada di sini ya, katakan. Nah, maka pusat massa ini kan akan menghasilkan torsi ya terhadap titik ini. Kan dia ada gaya ke sini, kemudian lengan gayanya ke sini ya. Sehingga nanti kalau R cross F ada. Nah, kalau dia menghasilkan torsi, ya dia akan bergerak ya, akan goyang-goyang ya. Karena ada torsi berarti akan ada percepatan sudut dan jadi ada gerakan terhadap poros yang seperti ini ya, akan goyang-goyang. Sehingga kalau dia tidak di bawah titik poros, tidak bisa seimbang.
Jadi kebalikannya, kalau dia seimbang, maka kita pastikan bahwa pusat massa ada di bawah poros. Nah, sehingga kalau pakai pusat massa, kita bisa cari titik pusat massanya sistem ini ya. Jadi kan karena pakai teorema atau pakai pemahaman yang ini tadi ya kita terapkan ke sini, maka pusat massa benda kan pasti ada di sini ya. Nah, ini katakan pusat massanya. Oke. Nah, pusat massa benda ini kita bisa cari dengan koordinat yang dimiringkan seperti ini ya. Katakan ini X, ini Y. Nah, ini kan mereka membentuk 90 derajat ya. Jadi lebih mudah. Nah, katakan posisinya di sini adalah XPM dan YPM ya. X pusat massa dan Y pusat massa. Di sini X pusat massa, kemudian di sini nanti Y pusat massa ya. Nah, di situ kita bisa cari untuk sistem batang yang homogen ya, pusat massa masing-masing batang kan tentu saja di tengah-tengahnya. Nah, itu sudah tentu ya. Sehingga kalau kita cari XPM, itu kan sama dengan M1, XPM1, atau tambah M2X2 dibagi M1 tambah M2. Nah, karena dia homogen ya, kita bisa tuliskan M1 itu sebagai lambda dikalikan dengan X1 ya. Maaf, dikalikan dengan panjangnya. Panjangnya 1 itu kan L1 ya. Massa 1 kan panjangnya L1. Kemudian untuk kalau kita lihat koordinat atas ya, yang L1 itu kan pusat massanya hanya di sumbu Y. Sehingga dia tidak punya X1 ya. Nah, di sini 0. Kemudian untuk M2 di sini nanti lambda L2 masanya. Kemudian dia akan dikalikan dengan X2 ya. Di sini X2 kan berarti L2 dibagi 2. Nah, di sini nanti akan dibagi dengan lambda L1 tambah lambda L2. Nah, ini akan sama dengan L2 kuadrat dibagi 2 L1 tambah L2. Nah, dengan cara yang sama untuk Y pusat massa, nanti M1Y1 tambah M2Y2 dibagi M1 tambah M2. Nah, ini nanti akan sama dengan lambda L1, benar ya? Lambda L1, kemudian nanti yang itu kan YPM Y-nya ada di L1 per 2 ya. Nah, seperti ini. L1 per 2 ditambah lambda L2. Nah, untuk L2 gantian dia yang 0. Sedangkan yang bawahnya masih sama ya. Lambda L1 tambah lambda L2. Nah, dia di sini akan sama dengan L1 kuadrat per 2 L1 plus L2. Kemudian dari gambar ini kan kita bisa melihat ya bahwa di sini kan di sini kan theta sama dengan 37 derajat ya. Nah, di sini kan kelihatan ya bahwa tan theta itu sama dengan sisi depannya adalah XPM dibagi sisi samping ya. Sisi samping itu kan berarti YPM ya. Nah, dia sama dengan L2 kuadrat dibagi L1 kuadrat. Nah, sehingga nanti kita sudah dapat ya bahwa L1 per L2 nanti sama dengan akar dari sepertan theta ya, atau kotangent theta. Nah, seperti itu ya untuk metode kita melihat pusat massanya. Oke. Nah, nanti masukkan aja kot tetanya sesuai yang di soal. Kira-kira ini 1,5 lah. Kira-kira 1,5. Jadi L1 itu lebih panjang ya, 1,5 kali dari L2.
Nah, kemudian dengan metode energi ya. Nah, kalau dulu aku pernah ngisi short course ya di Alpha Academy sama di. Nah, aku membahas tentang metode kesetimbangan dengan energi ya. Nah, ini. Nanti teman-teman kalau mau belajar ini rekamannya ada di YouTube-nya Alpha Academy ya pembahasannya. Nah, nanti bisa dicek aja. Nah, di situ ada satu metode kesetimbangan, tapi bukan pakai gaya, bukan pakai torsi, justru kita pakai energi ya. Nah, umumnya energi itu kan ya untuk soal benda dilempar dan mencari kecepatan, kecepatan sudut, ketinggian dan sebagainya. Cuma ternyata energi bisa dipakai untuk menentukan kesetimbangan juga ya. Karena yang perlu dipahami bahwa alam semua yang ada di alam itu akan cenderung menuju kondisi yang energi minimum ya. Nah, jadi alam itu kan akan cenderung menuju ke kesetimbangan ya, kalau kita biarkan. Nah, setimbang itu secara fisis ada kondisi di mana energinya minimum ya. Dalam kasus ini yang akan kita pakai yaitu energi potensial. Nah, di energi potensial hanya terdiri dari potensial gravitasi ya. Sehingga kalau di sini coba ya aku potong ini. Nah, dengan metode energi nanti teman-teman juga bisa terapkan di soal yang ada 3 bola itu ya. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu menentukan energi potensial sistem ini ya secara umum. Oke, potensial sistem ya. Energi potensial, maaf, lebih tepatnya. Energi potensial. Nah, di sistem ini hanya melibatkan potensial gravitasi ya. Nah, nanti kalau misalkan hal tentang listrik, tentang pegas, nanti akan muncul potensial lain ya, yaitu potensial pegas ataupun potensial listrik. Cuma di sini kita hanya melihat potensial gravitasi. Nah, sekarang katakan ini kan theta ya. Karena ini theta, maka yang sini kan 90 min theta. Ya, karena dia siku-siku ya. Nah, ini kan kita bisa pisahkan ya. Di sini ada massa 1 ya, yang mana titik kontak apa ya? Titik pusat masanya itu kan ada di sini di tengah-tengah L1 dan massa 2 yang titik pusat masanya ada di tengah-tengah L2. Nah, kalau kita pakai acuan 0 itu di sini ya, di sini katakan 0. Nah, nanti kita akan dapat ya bahwa energi potensial ya, katakan V ya, V besar gini. Atau pakai EP, nggak apa-apa. Pakai P potensial, nggak apa-apa. Yang penting intinya ini energi potensial ya. Nah, karena dia di bawah, pertama minus M1 ya. M1 itu kan lambda L1 dikalikan ketinggiannya pusat massa. Ini kan berarti L1/2 dikalikan cos theta ya. Kemudian untuk yang kedua dia di bawah juga. Yang benda 2 kan M2 yaitu lambda. Oh, ini kurang G. Kan MGH ya. Ya, jadi M2G kali H. Nah, hanya itu kan berarti L2/2 dikalikan cos dari 90 min theta ya. Sehingga V di sini minus lambda GL1 kuadrat/2 cos theta dikurangi lambda GL2 kuadrat/2 dikalikan sin theta. Nah, nanti konsepnya ketika dia setimbang, di sini kan potensial bergantung theta saja ya. Nah, ketika dia setimbang, maka ya otomatis kita harus cari theta yang mana meminimalkan V dengan cara turunan ya. Nah, ketika setimbang, maka kan aku bilang tadi ya, energinya itu akan menuju kondisi minimum ya.
Mana di sini yang dimaksud adalah energi potensial, P minimum. Nah, karena minimum nih, jadi nanti dV per d theta itu sama dengan 0 ya. Nah, dV per d theta itu kan berarti plus ya, plus lambda G L1 per kuadrat per 2 sin theta. Kemudian, nah yang samping tetap minus lambda G L2 kuadrat per 2 cos theta. Ini sama dengan 0 ya. Nah, dari sini akan didapat hasil yang sama ya, bahwa L1 per L2 nanti kuadratnya itu kan sama dengan cos theta per sin theta ya. Nah, sehingga kalau kita ingin L1 per L2 saja, yaitu akar kotanggen theta. Nah, kan hasilnya sama ya dengan kalau kita pakai pusat massa tadi ya. Bahwa akar kotanggen theta sama dengan 1,5. Nah, ini sama ya. Jadi memang metode ini valid ya untuk cari kesetimbangan. Cuma metode ini nanti bisa dipakai kalau sistemnya itu tidak ada gaya non konservatifnya. Jadi sistemnya hanya ada gaya-gaya konservatif ya, tekanan pegas, gravitasi, listrik dan sebagainya. Kalau dia ada hambatan udara atau gesekan, nah itu nanti kita nggak bisa pakai metode energi ini. Nanti teman-teman bisa coba ya, ada dua soal yang ada 3 buah massa kan itu eh, dihubungkan dengan 3 batang yang membentuk segitiga itu ya, yang mana nanti sudut antar massa itu 120 derajat. Nanti kalau teman-teman buka itu yang di falasnya itu soal nomor 15 dan 16 ya, nanti cari aja pokoknya yang 3 buah kelereng itu. Nanti teman-teman bisa pakai metode yang sama ya, yaitu metode energi. Jadi nanti teman-teman cari V, energi total dalam satu variabel saja ya. Di situ kan misalkan diberikan theta, maka kan alfa itu kan bisa dicari ya dalam theta. Kemudian posisinya yang 2M juga dalam theta. Nanti silakan dikerjakan saja. Dan nanti ketika setimbang ya dV per d theta sama dengan 0. Jadi nanti bisa nyari theta ataupun nanti soal berikutnya itu mencari perbandingan massa. Nah, itu ya bisa dicoba lagi. Kalau mungkin masih bingung nanti bisa tanyakan ke aku lagi ya. Ya mungkin lewat chat atau media yang lain ya. Oke, jadi itu ya. Untuk nomor 10, pembahasan nomor 10. Sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 11 dan nomor 10 dan nomor 11 ya. Itu juga satu soal. Nah, ini soalnya cukup panjang ya. Karena nanti teman-teman harus hati-hati dengan perbandingan percepatan, kemudian gaya-gaya yang bekerja dan sebagainya. Serta hubungan percepatan antar benda ya. Oke, ini berarti nomor 11 dan 12 ya. Oke ya, jadi ada sistem seperti ini. Oh maaf, aku salah ambil soalnya, harusnya bawahnya. Itu soalnya yang atasnya. Nah, jadi ada 2 buah balok ya, MA dan MB ditempatkan di atas bidang miring dengan kemiringan θ sama dengan 30 derajat. Nah, pada balok A itu ada katrol tak bermassa, kemudian salah satu ujung katrol itu digantungkan di tembok, kemudian ada balok B dengan massa sekian diikatkan disambungkan ya pada katrol itu dan ujung yang lain eh, diikatkan ke tembok dan tidak bisa bergerak ya yang diikat di tembok itu. Kemudian saat awal bergerak nanti cari percepatan balok relatif terhadap balok A relatif terhadap tanah. Nah, nanti kita akan bisa lihat ya, memang pernyataan ini terbukti ya. Kalau bergerak
kedua balok bersentuhan. Nah, nanti akan memang bersentuhan ya. Kita bisa cek nanti melalui gaya normal antara A dan B. Kalau gaya normal antara A dan B itu positif ya, berarti ya memang mereka bersentuhan. Tapi kalau nanti ternyata negatif ya, maka berarti benda A dan B itu sebenarnya tidak bersentuhan. Oke. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah hubungan percepatan ya. Oke. Nah, untuk hubungan percepatannya, kita bisa lihat ya dari hubungan tali-tali ini ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita akan meninjau sistem ini terhadap dua kerangka ya. Yang pertama, untuk balok A, kita akan tinjau dia terhadap tanah. Dan untuk balok B, kita bisa lebih mudah kalau tinjau dia relatif terhadap balok A. Nah, untuk percepatan balok A ya, katakan di sini A. Nah, nanti karena panjang tali katrol ini kan tidak berubah ya, tidak melar, tidak bertambah panjang ya, karena bukan gas ataupun tali elastis. Nah, maka konsekuensi dari balok A itu bergerak dengan percepatan A ke sini, maka talinya yang bawah ini kan tentu saja akan ketarik ke sini ya. Nah, misalkan yang A itu bergerak sepanjang X ya. Nah, maka yang sini kan juga talinya yang di atas B itu ketarik ke atas besar X ya. Nah, maka karena sama-sama X, kita bisa simpulkan bahwa percepatan balok B yang relatif terhadap A, yang arahnya ke atas ini, yang arahnya ke atas ini ya, dia juga A. Oke. Nah, dengan begitu sekarang kita bisa kerjakan persamaan gaya-gayanya. Oke, kita pakai koordinat yang dimiringkan ya. Ini X, ini Y. Oke, kita tinjau dari balok A ya, terhadap tanah. Oke ya, kalau kita tinjau sistem ini, nanti gaya-gaya yang bekerja itu adalah seperti ini ya. Bentar, aku kopikan dari pembahasan aja ya, biar lebih cepat untuk diagram gayanya. Nah, seperti ini ya diagram gaya yang bekerja. Nah, sini nampak ya yang pertama tegangan tali itu kalau masih satu tali, maka ya dia masih sama ya tegangan talinya T. Oke, nanti kalau mungkin agak keputus-putus bilang aja ya. Ini agak unstable. Kemudian ada gaya NA ya. NA itu antara balok A dengan permukaan lantai ya, permukaan bidang miring. Kemudian ada NB ya, yang mana NB itu gaya kontak antara A dan B. Oke. Ya, kalau kita tinjau balok A itu tanah ya, maka kalau kita gambar gaya-gayanya di sini. Nah, di sini perlu hati-hati ya. Yang pertama terkait dengan ini. Balok A itu dia tidak hanya balok, tapi dia juga punya katrol ya, yang terhubung dengan balok ini. Sehingga gaya-gaya pada katrol juga bisa mempengaruhi baloknya ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kan di sini ada nanti di sini ada MAG cos theta. Di sini ada MA, oh maaf, yang ini sin, kebalik. Yang ini cos theta, di sini NA, kemudian di sini ada NB, kemudian, nah di sini ya, di sini dia ketarik dengan T, nah di sini dia juga kena T. Nah, hati-hati T ini jangan sampai lupa ya, karena ya yang mempengaruhi katral akan mempengaruhi A juga ya.
balok A karena balok A dan katrolnya itu terhubung. Sehingga T yang di sini perlu dituliskan juga. Nah, dan dia bergerak ke sini dengan percepatan A. Maka kalau kita tuliskan persamaan gaya, sigma fx itu sama dengan MA dikalikan A, maka MAG sin theta kemudian ditambah NB dikurangi T ya, dia sama dengan A dikalikan A. Oke, ini persamaan pertama ya. Nah, untuk sigma fx itu tidak diperlukan ya, karena kalau nggak salah soal berikutnya tidak perlu mencari NA ya. Tapi kalau mau dituliskan nanti akan jadi seperti ini ya. Sigma FY sama dengan 0 ya, karena tidak bergerak. Sehingga nanti NA kemudian dikurangi T, dikurangi, ini kurang G, MAG cos theta sama dengan 0. Nah, ini untuk arah Y. Kemudian sekarang kita tinjau balok B terhadap balok A ya. Nah, di sini perlu diingat-ingat ya, karena kita pakai kerangka acuan non inersial. Non inersial itu kerangka acuan yang dipercepat ya. Sedangkan inersial itu kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kita perhatikan ya bahwa balok B itu ditinjau terhadap balok A. Sedangkan balok A dipercepat. Nah, karena balok A dipercepat, maka kita pakai kerangka acuan yang istilahnya non inersial. Di kerangka acuan non inersial kita harus pakai istilah gaya fiktif ya. Jadi nanti akan muncul gaya sebesar mb dikalikan percepatan kerangkanya, tapi nanti arahnya akan berlawanan dengan arah percepatan kerangkanya ya. Jadi kalau kerangka acuannya itu turun ke bawah, maka mb kali a nanti arahnya adalah ke belakang ya. Oke. Eh, bentar. Nah, ini aku gambar ya kalau pilih. Nah, pertama nih yang arah ini ya, arah ya kan ke sini ya, bergeraknya ke bawah sini ya dengan percepatan A. Nah, ini yang kita pakai katakan arah X-nya dan yang tegak lurus arah Y-nya. Oke, di sini ini ya, benar. Untuk di sini kan ada MBG kalikan cos theta ya. Kemudian yang ke arah sini ini proyeksi gaya beratnya ada MBG sin theta ya. Oke, kemudian tadi ya MB kali A itu akan ke sini. MB kali A. Kemudian gaya yang bekerja lain, oh ini gaya NB ya. NB di sini. Kemudian ada tegangan tali ke sini ya. Nah, kalau di pembahasan kalau nggak salah itu aku pakainya terhadap tanah ya. Cuma nanti akan sama saja ya, pakai tanah dan terhadap A. Nanti kalau kita pakai yang relatif ini, katakan sigma fx ya, itu kan sama dengan mb dikalikan A. Sehingga sigma fx itu mbg cos theta dikurangi T, nanti akan sama dengan mb dikalikan A. Nah, ini persamaan 3. Kemudian untuk persamaan 4, sigma fy
Nah, kalau kita di kerangka acuan relatif ini, maka B itu dia kan tidak berpindah ya pada arah Y, ya dia kan di situ terus ya kalau relatif, sehingga sigma FY akan sama dengan 0. Sehingga di sini kita akan dapat bahwa NB ditambah MB kali A dikurangi MBG sin theta sama dengan 0. Geser aja nih. Nah, ini nanti teman-teman bisa bandingkan ya dengan yang di pembahasan kan sama ya. Jadi ini tinjau gaya relatif terhadap A ataupun relatif terhadap tanah, hasilnya sama ya. Kalau konsisten hasilnya akan sama. Oke. Nah, nanti selanjutnya tinggal otak-atik itu ya, empat persamaan, empat persamaan itu kan ada 4 variabel ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh, teman-teman bisa coba sendiri ya otak-atik persamaan-persamanya. Aku langsung aja ya. Jadi A nanti akan sama dengan MA sin theta, kemudian ditambah MB kali sin theta dikurangi cos theta ya, dibagi dengan MA ditambah 2MB kalikan G. Nah, ini nanti kira-kira sama dengan 1,96 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ya. Jadi yang penting konsepnya ini dipahami. Kemudian nanti teman-teman bisa lanjutkan ya untuk N. Nanti kan NB itu nanti akan sama dengan MB dikali G sin theta kurangi A. Nah, nanti teman-teman masukkan ya kira-kira NB itu 30,36 Newton. Jadi di sini kelihatan ya bahwa NB itu positif ya. Karena positif ya berarti emang A dan B itu menempel. Jadi hitungan kita akan valid-valid saja ya, tidak bermasalah. Nah, itu untuk nomor 11 dan 12 ya. Intinya tentang hati-hati dalam meninjau gaya. Kemudian yang aku ingin bahas lagi, ini ya, kita coba ke nomor nomor 37 ya. Aku rasa itu ada konsep yang menarik untuk dibahas ya. Oke, 37 aku, oh maaf, iya benar 37. Jadi aku lebih ke konseptualnya aja ya. Untuk hitungannya nanti bisa dicoba sendiri. Karena waktu kita terbatas ya. Ya mungkin ini jam 9, cuma kalau agak nanggung nanti mungkin ya sekitar 10 sampai 15 menit ya tambahannya. Jadi ada satu roda, momen inersianya tertentu, kemudian dia ditarik dengan gaya F, ada jari-jari R per 2. Cuma di sini ada dua perlakuan. Yang pertama, dia ditarik dari sebelah atasnya, yang A ini. Kemudian yang kedua, dia ditarik dari sebelah bawah. Nah, nanti rupanya walaupun dia F-nya sama, jari-jarinya sama, percepatannya akan berbeda ya. Sekaligus nanti percepatan sudut, dia akan berbeda. Nah, yang pertama kita harus baca baik-baik ya, bahwa roda ini menggelinding tanpa slip ya. Jadi nanti bisa pakai relasi, ya tentu saja karena permukaan ini diam, maka alfa R sama dengan A. Nah, nanti kalau permukaannya tidak diam ya, katakan dia ditarik permukaannya ini dengan percepatan A aksen ya, maka hubungannya nanti ya, katakan dia bergerak pusat massanya A ke sana, kemudian percepatan muternya itu alfa ke sini ya. Maka hubungannya nanti agak sedikit berbeda ya, bahwa kalau dia kondisinya ditarik di bawah, maka nanti A dikurangi alfa R itu sama dengan A aksen ya. Nah, itu teman-teman ini bisa berguna untuk nomor 38 ya sebenarnya.
Sehingga kalau di sini aksen itu 0 kan kita dapat A sama dengan alfa R. Nanti begitu juga tentang kecepatannya ya. Nanti katakan ini V, ini dikurangi omega R akan sama dengan aksen. Nah, jadi ini ya, ini kondisi tanpa stip yang lebih umum ya. Kalau yang lantainya itu ditarik ya, bisa ditarik. Tapi di sini kita pakai yang lebih mudah aja, lantainya tidak ditarik ya, sehingga ya alfa R sama dengan A. Nah, konsep yang diingat ya, bahwa tentang arah gaya gesek ya. Oke. Nah, yang pertama ketika ditarik dari atas ya, seperti ini. Nah, ketika dia ditarik dari atas ya, ya katakan ini nih. Dia ditarik dari sini ya. Nah, maka nanti ketika respon awalnya, dia kan tentu aja muter ke sini ya. Nah, sehingga yang permukaan sini, dia akan gerak ke sini. Oke. Nah, karena dia gerak awalnya gesek permukaan bawah itu ke arah sini, maka gaya geseknya dia akan berlawanan arah ya dengan arah gesekan awalnya. Sehingga kalau kita pakai yang ditarik dari atas, arah gaya gesek itu akan ke sini F-nya. Nah, sehingga nanti teman-teman tinggal tinjau sigma F, jadi F ditambah F besar ditambah kontribusi dari gaya gesek, nanti dengan MA, kemudian tinjau torsi ya. Kalau di sini kan torsinya F dan F besar dan F kecil itu kan berlawanan ya. Tapi kalau dari segi gaya dia searah. Jadi itu aja kalau dari atas. Sedangkan kalau ditarik dari bawah, nah nanti dia akan terjadi kondisi seperti ini ya. Dia kan ditarik dari bawah nih. Nah, sini. Oke, dia ditarik dari bawah ya. Nah, respon awal roda ini kan dia akan muter ke sini ya. Respon awalnya ini. Nah, karena dia muter ke situ, maka permukaan sini dia kan akan gerak ke sini ya. Sehingga karena gesek permukaan bawahnya itu ke arah sini, maka gaya geseknya berlawanan dengan arah kita arah permukaan ini menggesek kan, yaitu berlawanan ke sini F. Nah, jadi kalau ditarik dari bawah nanti antara F dan gaya gesek itu gayanya berlawanan arah, tapi nanti teman-teman tinjau aja ya torsinya. Kalau di kondisi ini kan berarti um, ya dia torsinya masih sama-sama berlawanan ya. Cuma nanti ya dari segi gayanya aja dia jadi berlawanan, kalau yang atas ini jadi searah. Jadi ekspektasinya kan ya kira-kira percepatannya akan lebih cepat yang kiri ya, yang ditarik dari atas, karena kontribusi dari dua gaya itu saling menguatkan ya. Sedangkan kalau ditarik dari bawah, kontribusi dua gaya ini saling cancel ya, atau saling berlawanan. Ya nanti kalau dihitung memang percepatan yang ini akan yang ditarik dari atas akan lebih besar dari yang ditarik dari bawah. Nah, itu bisa dicoba sendiri ya. Oke. Nah, konsep arah gaya gesek ini akan penting ya, karena yang penting teman-teman akan lihat aja ya. Jadi dari segi eh, kecepatan relatif ya. Dikatakan kita tahu berapa V yang di bawah ini, kita tahu V-nya, tapi permukaannya itu ternyata ditarik dengan V aksen ya. Nah, nanti kalau misalkan V aksen itu lebih dari V, maka kan dia eh, responnya ini kan akan ini ya, akan menggeseknya kan seolah-olah relatif terhadap ini kan ke belakang ya.
sehingga nanti gaya geseknya ke depan. Tapi kalau V akselnya itu kurang dari V, ya nanti akan kebalikannya. Sehingga konsep ini diingat-ingat saja. Oke, bentar, aku cari soal yang kita bisa bahas konsepnya aja. Oke, mungkin 2 soal lagi ya. Dari nomor 36 mungkin, kemudian yang atasnya. Oke ya, ini dari nomor 36 ya. Nah, untuk nomor 36 ini agak ribet ya, oscilasi, tapi nanti kita perlu dijauh gaya dan nanti ada torsinya juga. Oke, oke. Diagram gayanya aku kopikan dari pembahasan aja ya, biar cepat. Nah, nanti kalau di gambar gayanya akan seperti ini ya. Jadi ada gaya pegas ya, Kx, K delta X. Kemudian ada tegangan tali ya. Tegangan itu kan ya karena dia masih setali, masih sama-sama T ya. Kemudian ya Mg. Nah, yang perlu kita pahami kuncinya ada di sini ya, bahwa batang tak bermassa ya. Nah, batang tak bermassa, maka dia tidak punya momen inersia ya, atau nol. Jadi kalau kita pakai hukum Newton untuk gerak rotasi, itu kan sigma tau sama dengan I kali alfa. Jadi meskipun sistem ini bergerak, kan nanti tentu aja dia kan ketika ini muter ke sini ya, gerak-gerak ke sini, kan dia ada alfanya. Cuma karena I-nya itu 0, maka sigma tau pasti 0, berapapun nilai alfa. Nah, dari informasi sigma tau sama dengan 0 ini, kita bisa cari hubungan antara T dengan pegas itu ya, gaya pegas itu. Nah, di sini kan karena ini kan disimpangan kecil ya, sehingga nanti kita aproksimasi yang dipakai aproksimasi yaitu yang pertama ini ya, bahwa delta X itu sama dengan panjang totalnya di sini panjang batang itu B dikalikan theta. Oke. Nah, jadi karena kecil ya kita bisa pakai aproksimasi itu nanti. Delta X sama dengan B theta. Ini seperti itu ya, kalau teman-teman di segi di lingkaran ya, kan untuk sudut yang kecil, maka kan kira-kira panjang busurnya ini akan mendekati panjang horizontal ini ya. Nah kan panjang busurnya itu kan R theta. Nah di sini R-nya sama dengan B, sehingga delta X sama dengan B theta. Oke. Kemudian, nah untuk pergerakan massa ini, dia kan turun ke bawah ya, X. Nah dia kan kalau dia menyimpang, dia kan sebelah sini berdasar X ya. Oh jangan pakai X lah, katakan pakai D gini ya. Oh, D, D. Nah aproximasi berikutnya D itu mirip dengan delta X ya. Cuma di sini pakai yang lebih kecil ya, yaitu kan karena jarak poros ke titik A itu kan A kecil, sehingga D sama dengan A theta. Oke. Nah, nanti kalau diturunkan 2 kali ya, D double dot itu sama dengan percepatannya M, itu akan sama dengan A kalikan, A di sini eh, panjang ya, bukan percepatan, A kali theta double dot. Nah, sehingga nanti percepatannya massa M bisa diaproksimasi dengan itu. Kemudian kita tinjau batang ya, sama. Nah, karena sudut simpangan kecil, kira-kira gaya Kx maupun T itu masih arahnya masih horizontal ya, masih begini ya. Sehingga kita kalau mau menghitung torsi, kita bisa langsung saja bahwa
sigma tau itu sama dengan 0. Sigma tau-nya itu K delta X dikalikan panjangnya itu B. Kemudian dikurangi kontribusi dari T ya. T dikalikan A itu sama dengan 0. Sehingga dari sini nanti kita akan dapat bahwa T itu sama dengan K delta X ya. Delta X itu B theta. Jadi eh, K B kuadrat theta per A. Nah, dari sini kita bisa tinjau massa ya sekarang. Oke. Nah, kita bisa abaikan gaya MG-nya ya, karena MG itu nanti sebenarnya hanya berpengaruh di kesetimbangannya saja ya, untuk menentukan setimbang saja. Cuma kalau di osilasi nanti dia tidak berpengaruh ya, karena dia hanya menyumbangkan gaya yang konstan ya. Jadi dia tidak berpengaruh kalau kita mau nyari frekuensi osilasi. Oke. Di sini massa kan berarti ya dia gaya pemulihnya yaitu tinggal gaya T ya, gaya dengan tali sama dengan M kali AM. Nah, T itu kan udah kita cari dari atas ya, KB kuadrat theta per A. AM itu kan M kali A theta double dot ya. Sini. Nah, sehingga kita akan dapat persamaan osilasi yaitu theta double dot ditambah K per M B kuadrat per A kuadrat theta sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini ya harusnya teman-teman sudah tahu ya tentang persamaan osilasi. Kalau kita punya persamaan seperti ini, maka ini merupakan persamaan diferensial order 2, mana merupakan persamaan osilasi harmonik dengan frekuensi sudut atau omega kuadrat itu sama dengan suku di depan tetanya ya. Jadi omega nanti sama dengan akar dari K per M B kuadrat per A kuadrat atau B per A dikalikan akar K per M. Nah, nanti frekuensinya ya tinggal 2πf sama dengan omega, maka F-nya 1/2π kali omega. Kali B per A dikalikan akar K per M. Nah, ini akan kira-kira sekitar 3,8 ya, 3,77. Kalau pakai satu angka aja 3,8 Hz ya. Nah, jadi ini ya untuk frekuensi osilasi sistem ini. Oke, jadi di sini kuncinya ada di aproksimasi ya. Jadi kita perlu pahami aproksimasi yang dipakai. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir ya, yang yaitu tentang ini ya, nomor 38 ya. Mungkin itu rantai ya. Kalau nggak salah soal-soal rantai itu di OS KSNK tahun kemarin ada ya. Nggak bisa dicek lagi sih. Nah, jadi ini aku bahas sedikit ya tentang soal rantai nomor 34 ya. Oke ya, jadi nanti dia kondisi awal ini X1 per X2 adalah 4/5. Bisa dibuktikan bahwa rantainya akan tidak seimbang ya. Nah, dia tidak seimbang sehingga akan bergerak ke satu sisi tertentu ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya, karena di sini kan bentar. Di sini kan masanya rantainya homogen ya, sehingga massa kalau homogen itu inget-inget terus ya bahwa definisi homogen itu masanya akan dia sebanding dengan panjang ya. Katakan M itu lambda L ya, lambda L. Jadi kalau dia homogen luas ya M itu sigma kali luas. Kalau homogen volume ya nanti M itu rho kali volume, sehingga masing-masing masanya itu akan sebanding dengan
geometrinya ya, antara panjang ataupun luas ataupun volume. Di sini karena satu dimensi kita akan pakai panjang saja. Nah, jadi di sini kan seakan-akan ini ya, kalau kita punya rantai yang seperti ini, kita bisa bayangkan sebagai sistem seperti ini sebenarnya. Jadi ada segitiga, akan ini ya, segitiga yang di soal. Nah, kita bisa ibaratkan itu seperti dua balok dihubungkan dengan katrol ya. Nah, ini katrol ini ya. Dengan yang di sebelah sini nanti masanya adalah lambda X1 ya. Di sebelah sini masanya lambda X2. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat sistem seperti ini, kita pertama kita anggap katakan misalkan X2 X1 tuh besaran X2 ya. Katakan dia bakal gerak ke sini ya. Misalkan sistem ini bergerak ke sini. Nah, yang perlu diingat bahwa kalau rantai homogen ini ya nanti seluruh bagian tali akan bergerak dengan percepatan yang sama ya. Makanya kita bisa ibaratkan seperti katrol, karena kalau di katrol ini kan balok yang di kanan dan di kiri tentu saja percepatannya sama, sehingga memenuhi kondisi yang ingin kita modelkan, yaitu kondisi di rantai homogen ini. Ya, katakan gerak ke sana ya, maka kalau kita tinjau satu kesatuan ya, jadi sigma F sistem. Nah, sistem ini berarti gabungan ya antara balok 2 dan balok M2 dan M1 ya. Nah, kalau kita tinjau sistem, maka gaya-gaya aksi reaksi, yaitu gaya tegangan tali ini akan saling menghilangkan. Nah, maka kita hanya perlu lihat gaya gravitasi aja ya, yang karena kita pedulikan percepatan yang sejajar bidang saja, maka kita pedulikan gaya yang ke sini aja ya. Nanti di sini kan ini alfa, ini beta. Ini kan M2G sin beta ya. Jadi lambda X2G sin beta. Nah, yang di sini M1G kalikan eh, sin alfa ya. Oke, ini soal terakhir ya. Habis ini kira-kira ya 6 menit lagi lah selesai. Nah, nanti sigma sistem itu lambda X2G sin beta, kemudian lambda X1G sin alfa ya. Nah, nanti F sistem itu sama dengan M sistem dikali A ya. M sistem itu kan berarti oke, di sini panjang totalnya L ya katakan. Jadi lambda L kalikan A. Nah, di sini kita bisa nyatakan X1 itu kan dalam X2 ya. Karena L panjang total itu kan X1 tambah X2. Nah, sehingga di sini juga F sistem A-nya itu kita bisa nyatakan dalam X1 double dot ataupun X2 double dot ya. Katakan di sini aku pakai X2 double dot. Karena yang ruas kanan semua aku jadikan X2. Di sini lambda G kali X2 sin beta dikurangi L min X2 dikalikan sin alfa ya. Nah, sehingga nanti ketemu bahwa X2 double dot itu sama dengan G per L kalikan apa ini? X2 sin alfa plus sin beta dikurangi L sin alfa. Nah, untuk mencari kecepatan, kita nggak perlu menyelesaikan persamaan ini ya. Ini kan persamaan diferensial order 2 dan nanti solusinya yang bentuknya hiperbolik ya. E pangkat bla 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 gitu ya. Nah, kita bisa langsung aja kalau mau kecepatannya saja kan sesuai yang diminta, kita bisa substitusi hubungan ini ya. Kan kita punya bahwa X2 double dot itu kan dx2 dot per dt ya. Nah, kita bisa kalikan ini dikalikan dx2,
Ini di bawahnya dikalikan dx2. Sehingga yang bagian ini nanti bisa menjadi x2 dot ya. Karena x2 dot itu kan dx2 per dt. Sehingga ini sama dengan x2 dot dx2 dot per dx2. Jadi nanti bisa langsung integralkan saja ya. X2 dot dx2 dot sama dengan aku pindahkan dx2-nya ke ruas kanan. Ini G per L. Di sini nanti kita akan dapat x2 sin alfa plus sin beta kali dx2 dikurangi L sin alfa kali dx2. Nah, ini nanti tinggal kita integralkan ya. Awalnya kan dia diam. Kemudian dia kecepatan akhir ya, sesuai yang diminta itu V. Kemudian, nah di sini nanti X2-nya awalnya itu kan nanti bisa dicari ya. Dengan berbandingkan 4/5, kemudian panjang totalnya L, maka nanti X2 itu 5/9 L ya. Ini juga batas awalnya, benar. Ini minus segel dari 5/9 L. Nanti X1 bernilai 0, maka kan karena X2-nya itu nambah terus, X1-nya 0 akhirnya. Nah, X2 kan akan nambah terus sampai dia X2 sama dengan L ya. Jadi keseluruhan rantai akan berada di sisi kanan. Jadi nanti batas akhirnya adalah L dan batas akhirnya ini adalah L juga. Sehingga nanti teman-teman tinggal selesaikan integral ini. Nah, nanti akan dapat kira-kira V kuadrat ya. Itu akan sama dengan 4/81 dikalikan 4 kali 14 sin beta dikurangi 4 sin alfa ya. Nah, mungkin kalau teman-teman agak beda nanti bisa walaupun caranya sama tapi kok agak beda bisa bilang aja ya, barangkali aku juga agak salah ngitung. Kalikan GL. Nah, sehingga nanti kalau yang diminta di soal itu kan eh, lambda itu kan jadi suku ini ya, suku di depan GL ini ya. Nah, ini nanti akan sama dengan maaf kok lambda itu bacanya eta ya. Hurufnya yang dibaca eta. Eta kira-kira sama dengan 3. Oke ya. Nah, jadi ini untuk soal terakhir yang aku bahas malam ini. Nah, ini sudah kelebihan 9 menit ya, nggak apa-apa. Nah, jadi ini beberapa konsep ya yang cukup menarik untuk dibahas. Nah, semoga pembahasan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman untuk menghadapi OSN ke depan ya. Semoga dapat hasil terbaik sesuai yang diinginkan. Nah, ini nanti akan aku cara-caranya aku kasih ke panitia nanti akan aku minta untuk di-share ke kalian ya. Oke, aku izin stop share screen dulu. Mari kita uh, dokumentasi terlebih dahulu ya. Nah, aku minta tolong untuk on cam sebentar ya untuk dokumentasi. Oke, kepada Muhammad Izan, Razin, dan Naurah, apakah masih ingin on cam? Oke, aku mulai dokumentasi saja ya. Oh gini, udah. Oke,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dipersilakan untuk menutup kameranya atau cam dan aku kembalikan ke Kak Zaki ya. Oke, terima kasih Kak Anin atas pembinaannya yang sangat jelas tadi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota di bidang fisika. Semoga bisa dilancarkan dan apa yang dipelajari nanti bisa dimanfaatkan. Untuk pembahasan semua soalnya sudah di-share di grup peserta ya, mungkin bisa dicek nanti pemeringkatan nanti akan di-share di grup peserta untuk soal dan pembahasan semuanya. Jadi tenang aja. Oke, mungkin itu aja dari kegiatan pembahasan malam hari ini. Terima kasih Kak Anin yang sudah menyempatkan waktu dan teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih semuanya.